Assalamualaikum. Senang sekali Ustazah Dian kembali menjumpa dengan anak-anak yang solih dan solihah. Tetap ceria, tetap semangat, tetap belajar di situasi apapun. Semangat kalian adalah semangat Ustazah dan Ustazah di sini juga. Semoga kalian tetap menjadi kebanggaan orang tua kalian. Oke, kali ini kita akan kembali belajar tentang Pancasila ya, dan hubungannya dengan pekerjaan atau profesi di sekitar kita. Ada banyak sekali profesi atau pekerjaan di sekitar kita. Ada profesi dokter, profesi guru seperti ustadzah, ada pekerjaan seperti penjahit, ada penjual roti keliling, ada juga petugas kebersihan. Semua pekerjaan itu mulia, asalkan halal dan melaksanakan amanah. Tugas dilaksanakan dengan baik. Ustazah harap kalian pun suatu saat akan menjadi orang-orang yang mulia. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa setiap kali kalian keluar gunakan masker. Masker yang benar ya. Masker 2 layer minimal. 3 layer lebih baik. Dan jangan lupa setiap kali kalian pulang ke rumah cuci tangan. Gunakan sabun. Memang agak sulit, tapi itu untuk kesehatan kita sendiri ya. Mau kan? Tetap sehat, tetap semangat. Oke, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar mengenai Pancasila dan hubungannya dengan pekerjaan di sekitar kita. Yang akan kita pelajari adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila tersebut adalah bintang emas dengan latar belakang hitam di belakangnya. Sekarang kita akan belajar tentang makna lambang tersebut. Bintang emas. Bintang emas di sini melambangkan suatu cahaya penerang dari Allah untuk manusia. Sedangkan latar hitam melambangkan alam semesta ciptaan Allah. Allah ciptakan alam semesta ini untuk kebaikan manusia. Dan Allah memberikan cara bagi manusia untuk mengolahnya. Cahaya penerang itu bisa berupa wahyu, yaitu petunjuk yang diberikan pada para nabi untuk menjalankan hidup ini dengan baik, dan juga berupa ilmu pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam ini untuk kebaikan manusia. Sekarang kita belajar tentang makna sila ke-1 itu sendiri. Makna sila ke-1 adalah, yang pertama, kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, dan alam seisinya. Yang kedua adalah, kita memiliki kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Karena kita percaya adanya Tuhan, maka kita harus memiliki agama. Dan setiap agama memiliki cara beribadah masing-masing. Tidak boleh siapapun memaksakan agamanya kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksa orang yang sudah memilih agama untuk mengikuti kita. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada siapapun yang boleh memaksa kita memasuki agamanya. Yang ketiga adalah menjaga dan memelihara segala pemberian Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Manusia, hewan, tanaman, matahari, air, tanah, semuanya diperuntukkan untuk manusia. Tugas manusia adalah menjaganya, mengolahnya, dan memeliharanya agar tidak sampai rusak, agar bermanfaat terus-menerus dan berkelanjutan. Bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, dan untuk generasi sesudahnya.
Yang keempat adalah menjalankan toleransi beragama. Karena kita tahu setiap orang punya kebebasan beragama. Mereka punya juga kebebasan menjalankan agamanya. Kita tidak boleh mentertawakan cara orang beribadah, cara orang menjalankan agamanya, apalagi mengganggunya. Mentertawakan saja sudah tidak boleh, menghinanya sudah tidak boleh, apalagi kita mengganggunya. Kita menghormati agama apapun yang ada di Indonesia. Itu disebut toleransi beragama. Teladani sifat dari sila pertama adalah ketaatan. Kita taat menjalankan perintah Allah karena kita tahu Allah adalah Tuhan kita. Maka kita taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu taat pada siapa lagi? Taat kepada para pemimpin kita. Taat kepada orang tua kita, guru-guru kita. Karena mereka semua adalah wakil Allah. Mereka semua adalah para pelindung kita. Orang-orang yang menjaga kita dan mendidik kita menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah sifat yang bisa kita teladani adalah kejujuran. Sebagai seorang muslim kita percaya Allah ada dimanapun kita berada. Allah senantiasa mengawasi kita. Bahkan Allah mengirimkan para malaikat untuk mencatat perbuatan kita. Tidak ada yang terlepas dari Allah. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak jujur, tidak baik, berlaku curang. Yang berikutnya adalah amanah. Amanah adalah melaksanakan segala tugas dengan baik. Setiap orang memiliki amanah masing-masing. Semua pekerjaan punya amanah masing-masing. Pekerjaan sebagai guru misalnya, amanahnya adalah menyampaikan ilmu, mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang lebih baik, mentransfer ilmu, menjaga agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Anak-anak itu menjadi anak-anak yang mulia. Amanah sebagai anak, menyenangkan orang tuanya, taat pada orang tua dan guru-gurunya, membantu pekerjaan orang tua, meringankan tugas orang tua, membuat mereka senang. Itu adalah amanah seorang anak. Amanah seorang dokter, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pendidikan dalam bidang kesehatan, tanpa memandang siapa yang dia layani. Semua dilayani dengan baik, baik dia memiliki uang ataupun tidak memiliki uang. Itu adalah amanah seorang dokter. Dan seperti itu juga amanah-amanah pekerjaan lainnya. Semuanya punya amanah masing-masing. Berikutnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Mempunyai dua mata rantai, yaitu mata rantai berbentuk segi empat yang melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran yang melambangkan perempuan. Artinya, Allah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Semuanya bekerja sama, mempunyai keadilan, harus beradab, mempunyai sopan santun. Sekarang kita belajar tentang makna sila kedua itu sendiri. Yang pertama adalah manusia itu diciptakan Allah setara dan sejajar. Ada laki-laki dan perempuan. Semuanya dengan tugas amanah masing-masing. Yang di hadapan Allah semua itu manusia sama. Yang membedakan adalah amal ibadahnya.
ketakwaannya, perbuatan baiknya. Kita harus memiliki adab, sopan santun, etika dalam bersikap dan berperilaku tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, misalnya membedakan pria atau laki-laki. Tetap kita harus tetap sama dalam bersopan santun, beretika. Juga terhadap orang yang punya pekerjaan yang menurut kita mulia, tidak boleh. Kita bedakan bagaimana memperlakukan seorang dokter dengan misalnya kita menghormati dokter tapi tidak menghormati seorang supir misalnya. Mereka semua sama, seperti yang tadi sila pertama adalah manusia setara dan sejajar. Makna sila yang ketiga adalah karena itu kita anti penjajah. Kita percaya manusia sama dan sejajar, semua mulia. Tidak ada yang lebih daripada yang lainnya. Karena itu tidak boleh ada orang yang melebihi orang lain, mendominasi, menyakiti orang lain, berusaha merebut milik orang lain. Itu namanya berusaha menjajah. Lalu yang keempat adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kita lanjut ya. Teladani sifat apa yang bisa kita laksanakan, yaitu menghormati orang lain. Karena kita tahu Allah ciptakan kita sama, setara, laki, perempuan, semuanya sama. Kemudian suka menolong dan berbagi. Karena kita semua diberikan kemampuan masing-masing. Semuanya diberikan kelebihan, semua diberikan kekurangan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tergantung kepada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita membutuhkan orang lain. Kita butuh makan. Kita tergantung pada petani yang menumbuhkan padi. Kita butuh daging yang berasal dari hewan, telur yang berasal dari hewan juga, yang semua itu diproduksi oleh para peternak. Kita juga butuh ikan yang dicari oleh nelayan. Kita butuh untuk berpakaian. Pakaian itu dibuat oleh siapa? Penjahit, oleh pabrik. Kita butuh mereka semua. Karena itu kita kembangkan saling tolong-menolong karena kita juga tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Lalu kita saling berbagi. Karena semuanya itu memiliki kemampuan masing-masing. Ada orang yang diberikan kemampuan dalam bidang keuangan. Apa yang bisa dia berikan pada orang lain? Mungkin uangnya. Orang yang lain tidak mempunyai kelebihan harta, tidak mempunyai kemampuan mencari uang. Tapi dia mempunyai tenaga yang kuat. Dia bisa memberikan berbagi tenaga. Membantu dengan tenaga. Apalagi, mungkin orangnya tidak terlalu kuat, sering sakit, dan tidak mempunyai harta yang banyak untuk dibagi. Masih bisa berbagi dengan ilmunya, dengan keterampilannya, mengajarkan apa yang dia punya. Berbagi pengalaman, pengetahuan, suka menolong dan suka berbagi. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, harus saling melengkapi kemampuan orang lain. Kemudian adalah tidak merendahkan orang lain. Karena tidak ada yang diciptakan sempurna. Manusia diberikan kelebihan masing-masing, juga diberikan kelemahannya. Berikutnya adalah sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Pohon beringin. Kita lihat bagaimana pohon beringin itu. Pohon yang kuat dengan akar yang menjulur dan ranting-ranting juga yang menjulur ke sana kemari. Semuanya itu pemanjang dan batang beringin itu sangat kuat dengan daun yang rimbun dan rindang. Apa makna lambang tersebut? Makna sulur akar yang memanjang itu adalah banyaknya keragaman. Bahwa Indonesia memiliki banyak suku, adat, dan budaya. Indonesia memiliki beragam agama. Itu adalah makna yang banyaknya sulur dan akar yang menjulur. Lalu hubungannya apa dengan batang yang kuat dan rimbunnya dedaunan tersebut?
semuanya dilindungi, bernaung jadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dilindungi oleh negara Indonesia. Baik suku, adat, maupun budaya apapun, semuanya termasuk bangsa Indonesia. Makna dari sila ketiga adalah bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, serta pekerjaan yang beragam. Semuanya berbeda, dalam arti berbeda cara, berbeda bentuk, namun semua harus bantu, karena semua juga memiliki kelemahan masing-masing. Bersatu, saling membantu, untuk apa? Untuk memajukan negara Indonesia, untuk membangun negara Indonesia, menjadikan negara kita negara yang aman, damai, dan sejahtera. Teladan apa yang bisa kita dapatkan dari sila ketiga? Yaitu menghormati perbedaan. Seperti tadi dijelaskan bahwa semua tidak ada yang sama, baik kemampuan, sifat, pekerjaan. Yang membedakan adalah perbuatan, amal kita. Maka kita menghormati semua perbedaan karena semuanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Karena kita mempunyai kelemahan ataupun kelebihan, maka kita butuhkan adalah kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Misalnya kita sama-sama menjaga ketertiban bersama. Seperti saat ini, ketika semuanya ada peraturan untuk memakai masker, maka kita juga harus bekerja sama semuanya untuk kepentingan semuanya. Karena satu orang yang terkena virus tersebut bisa menularkan kepada yang lain. Dibutuhkan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Ini adalah yang ketiga. Nah, untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Seperti tadi misalnya untuk memakai masker. Memang tidak nyaman, tidak enak. Tetapi tujuannya adalah agar semuanya terhindar dari penyakit. Maka dibutuhkan kerjasama agar semuanya bisa selamat, semuanya bisa maju. Negara ini maju dengan cara bekerja sama karena semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua sudah belajar mengenai Pancasila dan hubungannya dengan pekerjaan di sekitar kita. Jazakumullah. Sudah ikut bersama Ustadzah. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.